Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ade Nur Rahim selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Mendede Rahayu dengan NIM 2210116057 akan memaparkan hasil tugas seminar saya yang berjudul Analisis Efektivitas Pengawasan Produk Halal oleh BPJPH dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk kuliner di DKI Jakarta. Oke, langsung saja. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim dan adanya urgensi produk halal. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sekitar 87,2% penduduk Indonesia beragama Muslim. Hal ini menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sebagai aspek yang penting, tidak hanya dari sisi keagamaan saja, tetapi juga sebagai perlindungan konsumen untuk memastikan makanan yang dikonsumsinya itu aman dan sesuai dengan syariat Islam. Peran BPJPH dalam sertifikasi dan pengawasan produk halal. Nah, BPJPH ini dibentuk pada tahun 2017 sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan produk halal. Harapannya, BPJPH ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk halal yang beredar, terutama di daerah DKI Jakarta. Pemberlakuan wajib halal 2024 dan lonjakan sertifikasi seperti pada data yang tertera di samping. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal mulai tahun 2024. Hal ini menyebabkan lonjakan sertifikasi dari 149.971 produk bersertifikasi halal pada tahun 2024 menjadi lebih dari 5,7 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024. Tantangan dalam implementasi pengawasan halal. Meskipun jumlah produk tersebut meningkat, produk yang bersertifikasi halal itu meningkat, BPJPH masih menghadapi kendala dalam pengawasan seperti terbatasnya jumlah auditor halal, minimnya sinergi dengan MUI, BPOM, dan Dinas Kesehatan, serta masih banyaknya produk kuliner yang beredar di DKI Jakarta itu belum bersertifikat halal. Pentingnya efektivitas pengawasan produk halal bagi kepercayaan publik. Selanjutnya ada gap penelitian. Pada penelitian Mia dan Handayani tahun 2023, sebagian besar pelaku usaha kuliner memaknai sertifikasi halal sebagai kewajiban administratif semata, tanpa memahami secara mendalam nilai strategisnya dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen secara berkelanjutan. Dalam penelitian Widodo et al. Tahun 2024 menemukan bahwa pengawasan BPJPH terhadap produk halal masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek koordinasi lintas lembaga. Kemudian pada penelitian Kusumaningsih tahun 2023 menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPJPH terhadap keberlanjutan standar kehalalan produk masih terkendala, khususnya pada aspek koordinasi dengan lembaga terkait seperti MUI, BPOM, dan Dinas Kesehatan. Nah, novelty atau kebaruan dari penelitian ini yaitu menilai efektivitas pengawasan BPJPH di DKI Jakarta secara holistik melalui pendekatan multiperspektif dari BPJPH, pelaku usaha, dan konsumen. Fokus utamanya itu diarahkan pada hubungan antara efektivitas pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan kepercayaan konsumen. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH dalam memastikan kehalalan produk kuliner di DKI Jakarta. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi BPJPH dalam pengawasan produk halal di sektor kuliner khususnya di DKI Jakarta. Yang ketiga, bagaimana koordinasi BPJPH dengan lembaga terkait seperti MUI, BPOM, dan Dinas Kesehatan dalam pengawasan produk halal. Tujuan penelitiannya ini yang pertama untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH dalam memastikan kehalalan produk kuliner di DKI Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi BPJPH dalam pengawasan produk halal di sektor kuliner, khususnya di DKI Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui koordinasi BPJPH dengan lembaga terkait seperti MUI, BPOM, dan Dinas Kesehatan dalam pengawasan produk halal.
Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, manfaat teoritis. Yang pertama, mengembangkan teori pengawasan produk halal khususnya dalam konteks BPJPH dan sektor kuliner. Kedua, memperdalam pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan termasuk regulasi, SDM, dan koordinasi antar lembaga. Yang ketiga, memberi kontribusi pada teori perlindungan konsumen khusus produk halal, memastikan produk aman dan sesuai keyakinan agama. Manfaat praktis, yang pertama memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan koordinasi antar lembaga serta menyederhanakan prosedur sertifikasi halal. Yang kedua, membantu pelaku usaha kuliner memahami pentingnya sertifikasi halal dan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan dan reputasi usaha. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk bersertifikat halal dan kepercayaan konsumen. Oke, selanjutnya di sini ada hasil penelitian terdahulu. Di sini ada jurnal nasional. Yang pertama, penelitian Rohman tahun 2024 menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan masih terdapat pelanggaran kecil yang berpotensi menurunkan kualitas produk halal. Penelitian Habibur Rahman dan Novia tahun 2023 menyatakan bahwa lemahnya hukum dan koordinasi menyebabkan banyak produk belum bersertifikat halal. Jurnal internasional, penelitian Rofiah et al. Tahun 2024 menunjukkan regulasi halal belum efektif akibat lemahnya hukum, pengawasan, dan edukasi pelaku usaha. Yang kedua, penelitian Azrinda et al. Tahun 2021 mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan dan regulasi menghambat sertifikasi halal. Oke, selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama ada pengawasan. Menurut Ulfa et al. Tahun 2021, pengawasan merupakan kewajiban setiap atasan untuk mengawasi bawahannya yang bersifat preventif dan pembinaan. Yang kedua, produk halal. Menurut Adam Shah dan Subakti tahun 2022, produk halal merujuk pada barang dan jasa yang memenuhi kriteria kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, BPJPH. Menurut Nurdiansyah tahun 2023, BPJPH adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia di bawah naungan Kementerian Agama berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun saat ini BPJPH sudah diawasi langsung oleh Presiden. Yang keempat, keamanan produk kuliner. Menurut Leila Saryanti et al. Tahun 2024, penerapan standar keamanan pangan yang baik dapat mengurangi resiko kontaminasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Yang kelima, kehalalan produk kuliner. Yang menurut Ahmad 2024, kehalalan produk kuliner merupakan aspek penting dalam industri pangan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti di Indonesia ini. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Lokasi penelitiannya itu kantor BPJPH, tepatnya berada di Jalan Raya Pondok Gede, nomor 13 RT 1 RW 1, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Objek penelitiannya itu efektivitas pengawasan produk halal oleh BPJPH dalam memastikan keamanan dan kehalalan produk kuliner di DKI Jakarta. Nah, subjek penelitiannya itu yang pertama ada pihak internal BPJPH, khususnya pegawai yang bertugas dalam pengawasan produk halal. Yang kedua itu pelaku usaha kuliner di DKI Jakarta, dan yang ketiga itu konsumen produk kuliner di DKI Jakarta. Oke, selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini, yang pertama ada primer. Sumber primer itu dari wawancara dan observasi. Yang kedua sumber sekunder itu dari dokumen resmi, jurnal, artikel, buku, regulasi, dan situs resmi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dan pengolahan data, yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data, yaitu pada penelitian itu menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber sebagai metode untuk menguji validitas data. Nah, triangulasi teknik ini dipilih karena peneliti menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, sehingga memungkinkan perbandingan antara penguatan data dari pendekatan yang berbeda. Nah, sementara itu
Triangulasi sumber itu digunakan untuk memperoleh dari berbagai perspektif, seperti dari pejabat atau staf BPJPH, pelaku usaha kuliner, dan konsumen, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh itu mencerminkan realitas secara lebih objektif dan komprehensif. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu reduksi data. Nah, dalam proses ini mencakup kegiatan seperti mengkode data wawancara, merangkum catatan observasi, serta memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Nah, tujuannya itu untuk menyaring data agar hanya informasi yang penting saja dan mendukung tujuan penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Yang selanjutnya itu setelah data direduksi, langkah selanjutnya itu yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar mempermudah peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan. Nah, dalam penelitian ini, penyajian datanya itu berupa ringkasan hasil wawancara dengan pihak BPJPH, pelaku usaha kuliner, serta konsumen dalam bentuk deskriptif naratif yang sistematis. Nah, tahap terakhir itu yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan. Data yang sudah diuji tadi, keabsahannya selama proses penelitian berlangsung. Nah, dalam kesimpulan ini merujuk pada interpretasi dari makna data yang telah dianalisis tadi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengkaji efektivitas pengawasan produk halal oleh BPJPH. Nah, verifikasi ini dilakukan dengan membandingkan data yang sudah dianalisis tadi untuk memastikan konsistensi informasi dan memperkuat melalui triangulasi. Oke, selanjutnya di sini ada riset design, yaitu langkah-langkah dalam penelitian ini ya. Yang pertama itu tahap pralapangan. Tahap pralapangan ini dimulai dari menemukan permasalahan. Terus selanjutnya itu penentuan objek penelitian, kemudian mencari jurnal penelitian terdahulu yang relevan, mencari teori-teori yang relevan, menyusun rencana metode penelitian, dan membuat pertanyaan wawancara. Nah, selanjutnya itu ada fokus penelitian. Fokus penelitiannya itu ya analisa efektivitas pengawasan produk halal oleh BPJPH dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk kuliner di DKI Jakarta. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah penelitian yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian ada tahap kegiatan lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian yang ditetapkan sebagai objek. Nah, selanjutnya sini ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Validitas data yang dilakukan itu melalui triangulasi sumber dan teknik. Nah, data yang terkumpul itu kemudian dianalisis dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengawasan produk halal. Nah, selanjutnya ada tahap pasca lapangan, yaitu menganalisis dan menyusun laporan. Kemudian ada umpan balik. Oke. Demikian pemaparan tugas seminar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.